Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan ya untuk hari ini. Oke, baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut dengan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, nanti ketua kelas bantu saya mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini ya. Oke. Siapa yang tahu pembahasan materi hari ini itu tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang materi bernyanyi unisono. Ya, ada yang tahu bernyanyi unisono itu bagaimana? Ya, bernyanyi unisono. Unisono merupakan teknik bernyanyi yang di dalam sebuah lagu itu dinyanyikan bersama-sama atau serentak dengan satu suara. Ya, contohnya seperti pada slide ini ada contoh notasi lagu Bungong Jempa. Bungong Jempa itu dari Aceh ya. Nah, di dalam sebuah paduan suara itu pasti ada yang namanya pembagian suara. Contohnya ada sopran, alto, tenor, dan juga bass. Nah, jika di dalam suatu notasi sebuah lagu tidak ada tanda sopran, alto, tenor, atau bass, itu berarti lagu itu dinyanyikan secara bersama-sama dengan satu suara. Sepertinya contohnya dengan notasi lagu Bungong Jempa ini ya. Terus di dalam bernyanyi juga ada beberapa teknik yang harus diterapkan ya. Contohnya ada teknik pernafasan, teknik apa lagi? Ada yang tahu enggak teknik apa nih yang harus diperhatikan di dalam bernyanyi? Baik di dalam bernyanyi unisono, di dalam bernyanyi solo atau paduan suara, itu pasti ada teknik yang harus diperhatikan ya. Ada yang tahu mungkin? Ya, ada teknik pernafasan, artikulasi, intonasi, ekspresi, dan frasering. Kita akan membahas satu persatu ya. Dimulai dari teknik pernafasan. Di dalam teknik pernafasan ini biasanya ada 3 teknik pernafasan yang biasa dilakukan oleh penyanyi. Ya, yang satu adalah teknik pernafasan bahu. Teknik pernafasan bahu ini dilakukan dengan cara saat kita mengambil nafas, bahu kita akan ikut terangkat. Nah, teknik ini tidak akan baik untuk kita bernyanyi karena teknik ini hanya menyediakan nafas sedikit dan pendek. Nanti juga saat kita bernyanyi pasti akan terputus-putus. Ya, kalimat yang akan kita nyanyikan pasti akan terputus-putus. Yang kedua ada pernafasan dada. Pernafasan dada itu dilakukan dengan mengembang-lempitkan paru-paru seperti kita bernafas biasa. Itu pernafasan dada. Dan pernafasan ini juga tidak disarankan saat bernyanyi karena sama pernafasan dada ini tidak terlalu banyak menampung udara untuk kita bernyanyi nanti. Dan yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Diafragma itu terletak di sini ya, sampai bahkan melingkari perut kita. Itu adalah diafragma. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara-cara melakukan teknik pernafasan ini. Yuk semuanya, mari kita berdiri. Kita coba dari pernafasan bahu. Pernafasan bahu, saat kita mengambil nafas, bahu kita akan ikut terangkat seperti ini. Nah, ini adalah pernafasan bahu. Dan pernafasan dada yang kedua yaitu itu pasti seperti mengambil nafas biasa.
Nah, itu pernafasan dada. Sekarang pernafasan diafragma. Coba kalian pegang di daerah tulang rusuk sini ya, daerah sini. Rasakan pernafasan diafragma itu pasti akan mengembang di daerah sini ya, itu pasti akan mengembang semuanya. Kita coba ya, 1, 2, 3. Sudah terasa ya? Ada yang belum bisa? Nanti dicoba di rumah, nanti pernafasan diafragma itu seperti apa. Itu pernafasan yang sangat bagus dan disarankan saat kita nanti akan bernyanyi. Next, ada artikulasi. Artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Artikulasi akan menyebabkan bunyi yang dihasilkan menjadi lebih jelas di pendengaran. Dalam bernyanyi, artikulasi suara berarti teknik melafalkan kata per kata secara jelas, baik dan benar. Ya, contohnya kalau lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kalau artikulasinya tidak jelas, pastikan kita tidak akan memahami apa yang dikatakan si penyanyi saat menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Contohnya begini, satu nusa satu bangsa, satu bangsa kita. Itu kan tidak akan terdengar jelas nantinya ya, kalau audiensnya mendengarkan pasti kok seperti tawon ya nyanyinya, begitu. Kalau kita belajar artikulasi dengan baik dan benar, pasti akan terdengar jelas saat kita menyanyi nanti. Contohnya seperti satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, itu kan pasti ada perubahan rongga. Satu itu pasti kan jelas daripada yang tadi satu yaitu bibirnya pasti ada perubahan dalam setiap kata. Itu juga perlu diperhatikan saat kita bernyanyi nanti. Yang ketiga adalah phrasing. Phrasing atau phrasing merupakan pemenggalan kalimat sehingga lagu yang dinyanyikan dan dapat memberikan kejelasan atau menyampaikan pesan dengan jelas dalam pemenggalan kalimat. Contohnya kalau di lagu Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini itu kan banyak ya kalimatnya. Kalau seumpamanya ada penyanyi yang menyanyikan dengan phrasing yang salah, seperti contohnya seperti ini, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Nah, itu kan tidak jelas, pemenggalan setiap kalimat, setiap katanya itu tidak jelas. Jadi kita juga harus memperhatikan phrasing yang ada di dalam sebuah kalimat tersebut. Kalau Ibu Kita Kartini dinyanyikan seperti itu, pasti kan tidak jelas apa maksudnya, apa kalimatnya itu apa. Jadi kita harus menyanyikannya dengan jelas dan tepat. Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, itu kan pasti pemenggalan kalimatnya itu sangat jelas ya. Jadi kita harus memperhatikan juga phrasing atau pemenggalan kata yang ada di dalam sebuah lagu. Next. Nah, sekarang yang keempat adalah ekspresi. Ekspresi kita saat berada di depan panggung, saat kita menyanyikan sebuah lagu atau sebuah karya, itu kita juga perlu tahu belajar ekspresi ya. Jadi contohnya kalau lagu yang sedih, ekspresi kita itu harus seperti
apa? Haruskah kita kalau lagunya sedih ekspresinya gembira gitu? Ya tidak juga ya. Jadi kita harus memahami setiap lagu itu apa maksudnya, pesannya apa, dan lagunya itu bergenre apa, juga menyampaikan tentang apa. Kalau sedih ya wajahnya juga harus ikut sedih. Terus kalau kalau senang ya bagaimana kita mengekspresikan kesenangan lagu itu, seperti itu. Next. Nah, sekian dari materi kali ini ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang lagu-lagu yang dapat dinyanyikan secara unisono. Nanti kita juga akan mempraktekannya bersama-sama. Terima kasih.